Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah tafsir terbaru, itu tentang penafsiran atau relevansinya ayat An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalanmu, dan Dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balasan dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpah kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi dirimu. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula engkau bersedih dada terhadap daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, jadi di dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 120 ini, yang pertama tafsirnya ayat 125. Maka Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, agar apa? Agar menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bijaksana. Maka Ibnu Jarir ini mengatakan bahwa diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepada berupa baik. Maka di dalam tafsir ayat 125 ini, bahwa Allah itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh manusia untuk menyembah Allah dengan cara bijaksana. Dan Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa diserukan kepada manusia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Yakni semua yang terkandung di dalamnya itu berupa larangan dan kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Maka pelajaran yang baik itu agar dijadikan peringatan buat mereka akan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ayat selanjutnya itu di dalam ayat 126, bahwa Allah menegaskan kepada kaum muslimin yang akan mewarisi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam, untuk menjadikan sikap Rasul di atas sebagai pegangan mereka agar menghadapi lawan
pedoman dakwah yang diberikan oleh Allah pada ayat yang lalu. Dan ayat 125 dijelaskan bahwa dan janganlah kamu menderita karena kekafiran mereka. Atas kekafiran sabarlah, dan kamu akan bersabar hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 108 juga dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah terkait ayat ini, menjelaskan bahwa berbuat baik dengan kata ahsan atau baik, Allah itu baik serta bersama dengan orang-orang yang melakukan itu. Maka apa relevansinya ayat ini dengan pendidikan? Yang pertama, ayat 125 itu, bahwa di dalam surat An-Nahl ini disebutkan bahwa konsep pendidikan yang terdapat pada ayat ini adalah dalam menyampaikan materi pelajaran harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Sedangkan di dalam surat selanjutnya atau dalam ayat selanjutnya, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, maka di sekolah guru sebagai tokoh teladan dan kebijaksanaan yang dapat ditiru oleh murid-murid. Sedangkan ayat selanjutnya ayat 127, jika juga dikaitkan dengan pendidikan, maka jika seorang pendidik itu mendapati peserta didik yang melakukan kesalahan, maka hukumnya. Tapi jika seorang pendidik memilih bersabar dan memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh seorang murid, maka hal itu lebih utama dibandingkan dengan hukumnya. Sedangkan dalam ayat selanjutnya atau ayat terakhir, bahwa dapat kita jelaskan bahwa pendidikan harus menanamkan ketakwaan dan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlakul karimah yang bermanfaat nantinya bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.